Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Utamenisa, NIM 45224086, jurusan Administrasi Niaga Prodi D4 Administrasi Bisnis. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hukum Permintaan dengan mata kuliah pengantar ekonomi. Isi dari materi saya kali ini yang pertama yaitu definisi permintaan, 2 faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, 3 definisi hukum permintaan, 4 skedul permintaan, 5 kurva permintaan, 6 gerakan sepanjang kurva dan perubahan kurva permintaan, 7 pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan, 8 definisi elastisitas permintaan, 9 contoh soal permintaan. Selanjutnya yang pertama yaitu definisi permintaan. Apa sih itu definisi permintaan? Permintaan ialah jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Permintaan biasanya mengikuti hukum permintaan, di mana terdapat hubungan timbal balik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Artinya, ketika harga suatu barang naik, jumlah permintaan terhadap barang tersebut cenderung menurun. Dan sebaliknya, jika harga turun, jumlah permintaan biasanya meningkat. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi permintaan ialah yang pertama, harga barang itu sendiri. Biasanya semakin rendah harga, semakin tinggi permintaannya. Sebaliknya, jika harga naik, permintaan cenderung menurun. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan harga barang tersebut. Biasanya, suatu barang merujuk pada harga barang-barang pengganti atau substitusi dan perlengkapan atau komplementer. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Biasanya, suatu barang merujuk pada harga barang-barang pengganti atau substitusi dan pelengkap komplementer. Kedua jenis barang ini memiliki hubungan dengan barang utama dan dapat memengaruhi permintaan terhadap barang tersebut. Yang ketiga, pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin besar pula daya beli permintaan barang. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, permintaan biasanya berkurang. Yang keempat, selera masyarakat. Perubahan dalam selera atau tren dapat memengaruhi permintaan. Jika suatu barang atau jasa yang sedang tren, permintaan akan meningkat. Yang kelima, jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang meningkat dapat menaikkan permintaan terutama untuk kebutuhan dasar. Lebih banyak penduduk berarti lebih banyak orang yang membutuhkan barang. Yang keenam, ekspektasi mengenai keadaan di masa yang akan datang. Jika konsumen memprediksi bahwa barang tersebut akan naik di masa depan, mereka cenderung membeli lebih banyak sekarang. Sebaliknya, jika mereka memperkirakan harga akan turun, permintaan saat ini bisa menurun. Harga dan permintaan. Apa sih itu hukum permintaan? Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, maka makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Materi selanjutnya adalah skedul permintaan atau demand schedule. Skedul permintaan ialah suatu tabel yang memberikan gambaran dalam angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Skedul tersebut menggambarkan berdasarkan permintaan yang terjadi pada berbagai tingkat harga. Sebagai contoh, perhatikan skedul permintaan pada tabel 3.1. Dalam tabel tersebut digambarkan tentang permintaan terhadap gula pasir pada berbagai tingkat harga.
Dalam gambar tersebut ditunjukkan bahwa makin tinggi harga gula pasir, maka semakin sedikit jumlah gula pasir yang diminta, dan sebaliknya, jika semakin rendah harganya, akan semakin banyak gula pasir yang diminta. Pada harga 35.000 hanya 30 ton gula pasir yang akan dibeli, sedangkan pada harga 7.000 sebanyak 20 ton gula pasir yang akan dibeli. Dari selanjutnya yaitu kurva permintaan atau demand curve. Dapat dilihat kurva permintaan terhadap gula pasir. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri ke kanan bawah. Kurva yang diminta disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta, yang mempunyai sifat hubungan yang terbalik atau hubungan yang negatif. Hubungan negatif yaitu jika salah satu variabel naik, dalam hal ini harga, maka variabel yang lainnya akan menurun, atau dalam hal jumlah yang diminta. Materi selanjutnya adalah pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan. Hukum permintaan terutama memperhatikan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan dalam kenyataan sebenarnya, banyak permintaan terhadap suatu barang juga ditentukan oleh banyak faktor lainnya. Adapun faktor-faktor yang penting yang memengaruhi yaitu harga barang lain. Harga barang lain terbagi 3. Yang pertama, barang pengganti. Apabila satu barang dapat mengganti fungsi barang lain atau apabila penurunan harga barang yang satu menurun permintaan terhadap barang yang lain, maka kedua barang tersebut dinamakan barang pengganti atau barang substitusi. Yang kedua, barang pelengkap. Apabila suatu barang selalu digunakan bersama dengan barang lain, maka kedua barang tersebut dinamakan barang pelengkap atau barang komplementer. Barang netral. Apabila dua macam barang tidak mempunyai hubungan yang dekat, baik sebagai pengganti maupun sebagai pelengkap, maka perubahan terhadap permintaan salah satu barang tersebut tidak akan mempengaruhi permintaan barang lainnya. Barang seperti itu dinamakan barang netral. Selanjutnya, pendapatan para pembeli. Pendapatan para pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan sifat permintaan terhadap berbagai barang atau produk. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang berdasarkan sifat perubahan permintaan yang apabila pendapatan berubah, maka berbagai barang dapat dibedakan menjadi 4 golong, yaitu barang inferior. Barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Kalau pendapatan bertambah tinggi, maka permintaan terhadap barang-barang yang tergolong barang inferior akan berkurang. Para pembeli yang mengalami kenaikan pendapatan akan mengurangi pengeluarannya terhadap barang-barang inferior dan menggantikannya dengan barang-barang lebih baik. Kedua, barang esensial. Suatu barang disebut barang esensial jika sangat penting artinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga harus beli. Biasanya barang itu sendiri dari kebutuhan pokok masyarakat seperti makanan, beras misalnya, dan pakaian yang utama. 3. Barang normal. Barang normal adalah barang yang apabila mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dalam kenaikan pendapatan. Kebanyakan barang yang ada dalam masyarakat termasuk dalam golongan ini. Beberapa contohnya adalah pakaian, sepatu, berbagai jenis peralatan dan rumah tangga. Yang keempat, barang mewah. Jenis-jenis barang yang dibeli oleh orang apabila pendapatan mereka sudah relatif tinggi, termasuk dalam golongan barang mewah, emas, intan, mobil mewah, dan beberapa contoh lainnya. Yang ketiga, selera masyarakat. Selera masyarakat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan masyarakat yang membeli barang-barang. Sekitar tahun
1960-an, mobil-mobil buatan Jepang kurang diminati masyarakat. Akan tetapi, sejak sekitaran tahun 1970-an, keadaannya sudah berubah. Pertambahan penduduk tidak akan sendirinya menyebabkan pertambahan permintaan, tetapi biasanya pertambahan penduduk akan diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja, ekspektasi mengenai masa yang akan datang. Perubahan-perubahan yang diramalkan mengenai keadaan pada masa yang akan datang dapat memengaruhi permintaan. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat konsumen meramal bahwa harga beras akan mengalami kenaikan pada masa akan datang, mendorong mereka untuk membeli lebih banyak saat ini untuk menghemat pengeluaran pada masa yang akan datang. Materi selanjutnya, gerakan sepanjang kurva dan perubahan kurva permintaan. Dalam menggunakan grafik permintaan, bagaimana caranya menunjuk pengaruh dari perubahan harga? Dan dengan menggunakan grafik yang sama, bagaimana cara menunjukkan pengaruh dari perubahan faktor-faktor bukan harga seperti pendapatan, selera, dan jumlah pembeli? Hal ini dapat dilakukan dengan menerangkan perubahan permintaan kepada dua pengertian, gerakan sepanjang kurva permintaan dan perpindahan kurva permintaan. Yang pertama, gerakan sepanjang kurva permintaan. Perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi makin tinggi atau makin menurun. Yang kedua, pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan akan bergerak ke kanan atau ke kiri, yaitu seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bila mana terdapat perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga, apabila harga yang barang lain, pendapatan para pembeli, dan berbagai faktor bukan harga lainnya mengalami perubahan, maka perubahan ini akan menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan atau ke kiri. Materi selanjutnya adalah elastisitas harga. Apa sih itu elastisitas permintaan? Elastis permintaan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa responsif jumlah barang atau jasa yang diminta terhadap perubahan harga, pendapatan, atau faktor lain. Ini membantu kita memahami bagaimana perubahan dalam variabel ekonomi memengaruhi permintaan. Adapun macam-macam dari elastisitas permintaan ialah: yang pertama, permintaan elastisitas. Suatu permintaan dapat dikatakan elastis jika memilih koefisien elastisitas permintaan lebih besar daripada 1, atau dapat dikatakan keadaan di mana persentase perubahan permintaan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Yang kedua, permintaan inelastis. Suatu permintaan dapat dikatakan inelastis jika memiliki koefisien elastisitas permintaan lebih kecil daripada 1, atau dapat dikatakan keadaan di mana persentase perubahan permintaan lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Yang ketiga, permintaan elastis uniter. Suatu permintaan dapat dikatakan elastis uniter jika memiliki koefisien elastisitas permintaan yang sama dengan 1, atau dapat dikatakan keadaan di mana persentase perubahan permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Yang keempat, permintaan elastis sempurna atau tidak terhingga. Suatu permintaan dapat dikatakan elastis sempurna jika memiliki koefisien elastisitas permintaan yang sama dengan tak terhingga, atau dapat dikatakan keadaan ini terjadi apabila harga tetap, maka besarnya permintaan tidak terhingga. Yang kelima, permintaan inelastis sempurna. Suatu permintaan dapat dikatakan inelastis sempurna jika memiliki koefisien elastisitas permintaan sama dengan 0, atau dapat dikatakan keadaan di mana terjadi tingkat harga barang yang berbeda-beda, maka besar permintaan tidak berubah. Materi selanjutnya yaitu contoh soal permintaan. Dasar suatu pasar diketahui fungsi permintaan QID 32.400 kurang 4P.
Berapakah jumlah permintaan ketika harga P sama dengan 3.400? Tuh, diketahui A 3.000 diketahui A 32.400, B itu 4, P itu 3.400. Ditanyakan kuidanya. Penyelesaian kuida sama dengan A kurang BP. Kuida sama dengan 32.400 dikurang 4 dalam kurung 3.400, yaitu P. Kuida sama dengan 32.400 dikurang 13.600. Di manakah kita mendapatkan 13.600, yaitu 4 kali 3.400. Dan jawaban akhirnya kuida sama dengan itu 18.800. Karena 32.400 dikurang 13.600, yaitu jawabannya 18.800. Jadi ketika harga P 3.400, maka jumlah permintaan kuida sama dengan 18.800. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.